Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rifki dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi B. Pada mata kuliah kali ini, Etika Sosial dan Kepemimpinan, saya akan membahas dan menjelaskan sedikit materi tentang fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban. Apa itu krisis kemanusiaan? Krisis kemanusiaan itu merupakan suatu kondisi yang mana hak-hak dasar bagi seorang manusia tidak terpenuhi. Hak-hak yang dimaksud itu seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak-hak untuk memperoleh keadilan tidak mampu diperoleh seorang individu. Selain itu juga, krisis kemanusiaan merupakan sebuah permasalahan yang mengalami gejolak dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus terjadi. Nah, intinya itu krisis kemanusiaan itu permasalahan yang dialami oleh manusia. Dengan seiring berjalannya waktu, krisis kemanusiaan itu semakin hari semakin meningkat dalam permasalahan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya itu peradaban. Peradaban sendiri merupakan perkembangan kebudayaan yang telah dicapai pada tingkat tertentu yang diperoleh manusia sebagai pendukungnya. Jadi, peradaban itu sifatnya pencapaian hasil dari apa yang dilakukan manusia terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebab, dampak, dan wujud serta hubungan antara krisis kemanusiaan dan peradaban. Terdapat 4 penyebab krisis kemanusiaan. Yang pertama itu faktor bencana alam, yaitu adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya, dan sebagai penyebab krisis kemanusiaan. Kedua itu kompleks emergensis, yaitu adanya konflik yang memicu krisis kemanusiaan. Yang ketiga itu masalah krisis lainnya, yakni menyangkut masalah kesehatan, industri, dan fundamental. Dan yang terakhir itu penyebab krisis kemanusiaan itu seringkali karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal atau kelompok-kelompok yang berselisih. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut, baik itu perbedaan etnis, ras, maupun perbedaan agama. Selain itu juga penyebab krisis kemanusiaan itu terjadi dikarenakan pemerintah yang terkait tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi suatu konflik tersebut. Nah, di sini berdasarkan faktor penyebab krisis kemanusiaan yang saya paparkan tadi, maka kasus krisis kemanusiaan etnis Muslim Rohingya termasuk dalam kategori kompleks emergensis. Hal tersebut dikarenakan karena kemanusiaan etnis Muslim Rohingya merupakan tindakan diskriminatif terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Myanmar, yakni etnis Burma atau Buddha. Konflik antara etnis Rohingya dan etnis Buddha tentu mengakibatkan kelakuan bagi etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas, tindakan kejahatan, kemanusiaan, dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya bahkan sudah berlangsung sejak Myanmar belum merdeka. Kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya terus berlanjut hingga Myanmar merdeka, bahkan hingga saat ini.
mayoritas masyarakat Buddha yang mendukung kedaulatan negara yang tidak mengakui Rohingya sebagai etnis asli Myanmar, maka krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar ini kemudian menyebabkan etnis Rohingya bertekad untuk pergi meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke negara lain. Nah, dengan harapan mendapatkan bantuan kemanusiaan dan kehidupan yang lebih layak lagi. Selanjutnya itu dampak dari krisis kemanusiaan yang terjadi berkaitan sangat erat dengan masalah hak asasi manusia atau HAM. Krisis kemanusiaan akibat konflik menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran-pelanggaran seperti kekerasan, penganiayaan, dan ketidakmampuan seorang untuk memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Nah, dalam suatu konflik, biasanya itu korban yang lebih banyak berasal dari kelompok tertentu, dan pemerintah yang terkait kemudian wajib untuk mengambilkan tindakan-tindakan untuk kebaikan konflik sehingga dapat mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi dan mencegah kerugian yang lebih besar. Akan tetapi, apabila pemerintah tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik yang terus terjadi, maka akan mengakibatkan krisis kemanusiaan semakin berkembang dan memberi dampak terhadap wilayah di sekitar krisis yang terjadi. Nah, selanjutnya itu wujud krisis kemanusiaan. Terdapat 4 wujud krisis kemanusiaan, yaitu diantaranya individualistis, konsumeristis, materialistis, dan hedonistis. Yang dimana individualistis sendiri itu mementingkan diri sendiri, yang mana karena mengejar untung setinggi-tingginya atau disebut profit making, serta menyebabkan tumbuh berkembangnya kepribadian, ketidakmanusiawian, yaitu alienasi seseorang dari diri dan kemanusiaan sendiri. Nah, dari sini lambat laun menciptakan secara meluas akan individu yang hanya lebih fokus dan berkonsentrasi memikirkan dan mengurus kepentingan dirinya sendiri tanpa ada rasa berempati untuk mendistribusikan pikiran dan aktivitas dalam mengakses kepentingan orang lain. Nah, yang kedua itu konsumeristis. Dengan kata lain, menempatkan harta satu-satunya secara kebahagiaan. Saat ini di sekitar kita terjadi kenyataan yang luar biasa tentang konsumsi dan kelimpahan ruahan yang dibentuk oleh melimpahnya objek jasa dan barang-barang material, dan kemudian membentuk satu jenis mutasi fundamental dalam ekologi manusia. Yang ketiga itu materialistis, yang dimana di era modern saat ini dengan kekuatan sistem ekonomi liberalis kapitalistiknya yang bersifat dalam rentang sekian lama, hampir sebagian besar manusia di dunia ini terjebak di dalam suatu krisis moral yang parah dan sulit diatasi, yaitu materialisme atau pandangan over cinta terhadap harta duniawi. Nah, untuk memperoleh materi, orang tidak jarang mengabaikan penghormatan atas martabat akibat tuntutan di era modern saat ini. Kini, sejumlah besar individu tidak merasa malu dan berdosa dengan menghalalkan segala cara dengan memperoleh harta, menggapai sebuah kehidupan yang mewah. Oleh karena itu,
perilaku seperti memanipulasi dalam berbisnis, berkelas, modern, atau rentenir dalam kehidupan masyarakat, serta korupsi dalam menjalankan jabatan-jabatan lainnya. Nah, yang keempat itu hedonistis, yang dimana dengan kata lain mencari kenikmatan jasmania belaka. Hedonistis ini terjadi perubahan objek dan pembahasan dan perubahan kebutuhan hidup masyarakat, yang dimana masyarakat tidak lagi berorientasi pada hanya objek yang berfungsi atau bersifat pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan kenyamanan, tetapi sekaligus berorientasi pada objek yang berfungsi atau bersifat pemenuhan kebutuhan kemewahan. Nah, masyarakat sudah amat mengutamakan pola hidup nikmat di atas perilaku konsumtif. Zaman sekarang masyarakat memaknai perilaku konsumtif sebagai wahana kenikmatan jasmania yang eksklusif, yang dimana masyarakat sendiri menganggap dirinya sebuah sisi depan dalam kenikmatan. Ibaratnya itu sebuah proyek kenikmatan dan kepuasan yang mengekspresikan rasa bahagia, penuh rasa cinta, terpuji, dan dinamis seraya, menjadi prinsip dalam memaksimilasi ekstensi melalui penggunaan secara intensif tanda-tanda dengan objek melalui eksploitasi secara sistematis semua potensi kenikmatan. Krisis kemanusiaan menjadi fenomena yang terus juga muncul dari masa ke masa, walaupun pada saat ini sudah memasuki abad ke-21. Krisis kemanusiaan masih juga melanda umat manusia, yang dimana krisis kemanusiaan pada abad ke-21 itu merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan rasa sikap apatis dalam suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia atau HAM. Nah, peradaban tadi kan perkembangan kebudayaan yang telah dicapai pada tingkat tertentu yang diperoleh manusia sebagai pendukungnya. Nah, di sini peradaban ini kan dibuat oleh manusia. Nah, artinya peradaban ini diutuhkan untuk manusia itu sendiri. Nah, manusia yang beradab itu kan manusia yang memiliki rasa sopan santun, budi pekerti, dan memiliki etika dan moral yang baik dan bagus. Nah, jika manusia seperti itu tidak hadir atau tidak ada dalam kehidupan, maka manusia itu tidak memiliki atau memberikan pengaruh ketenangan, kenyamanan, serta ketentraman dan juga kedamaian dalam kehidupan manusia sendiri. Nah, artinya ini sebuah hal yang menarik antara krisis kemanusiaan dan peradaban ini, karena keduanya memiliki kepentingan bersama. Misalkan melakukan suatu usaha itu berjalan dengan baik, maka dihadirkan juga dengan hal-hal yang baik juga, karena keduanya ini sebuah penciptaan manusia untuk manusia sendiri. Nah, ada juga menurut sudut pandang lainnya, hubungan antara krisis kemanusiaan dan peradaban tadi itu tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Karena manusia sendiri memiliki cipta, rasa, dan karsa. Nah,
cipta rasa dan karsa itulah yang akan menimbulkan suatu perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Nah, dari hal itulah kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan peradaban. Nah, di sini saya mengutip dari salah satu jurnal itu tentang kemanusiaan dan peradaban, tentang krisis kemanusiaan dan peradaban. Yang dimana dalam jurnal tersebut itu menjelaskan atau membahas tentang bagaimana cara kita itu bertanggung jawab. Artinya apa? Memiliki rasa lebih terhadap kemanusiaan dan juga perkembangan-perkembangan yang terjadi nanti. Agar dalam kehidupan kita itu balance dan tidak ada yang dirugikan serta tidak ada juga yang diuntungkan, dan nilai-nilai yang lama pun tidak terlupakan oleh nilai-nilai yang baru. Nah, dalam jurnal tersebut juga membahas tentang poin-poin penting. Salah satunya itu bagaimana cara kita bersikap, bertutur kata, serta berperilaku yang baik, sopan dan santun, dan bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai kebaikan. Jadi di dalam jurnal itu menekankan kita agar di setiap kehidupan itu memiliki karakter yang bagus atau yang baik. Yang artinya apa? Artinya manusia itu sebagai makhluk sosial dituntut untuk semaksimal mungkin berperilaku atau memiliki perilaku yang baik, bagus, sopan dan santun, agar bisa saling menghargai satu sama lain, melindungi dan mengayomi sesama, dan juga memberikan ketentraman, keamanan dan kenyamanan. Nah, setelah memiliki karakter itu harus dibangun. Artinya dibangun, mengapa demikian? Agar karakter yang telah kita bangun tadi itu bisa kuat. Karena apa? Karena penulisnya sudah terbangun dengan kuat, dan penulisnya tersebut harus dikuatkan lagi. Agar apa? Agar penulis tersebut tetap teguh, jadi bisa mendirikan karakter yang lebih kuat lagi dari karakter yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya tidak mudah terjerumus oleh hal-hal apapun atau hal-hal yang bersifat negatif dan tidak baik dalam kehidupan manusia sendiri. Saat terjadi krisis ini kan pada dasarnya itu kan kurang atau kehilangan karakter, sehingga krisis kemanusiaan tersebut merugikan kemanusiaan lainnya. Artinya apa? Artinya kita manusia merugikan manusia lain dengan melakukan hal-hal yang bisa di luar dan bisa dibilang di luar akal sehat kita terhadap sesama manusia. Nah, yang mana pada dasarnya dan seharusnya kita sesama manusia tidak saling membantu, tetapi kita sesama manusia itu yang mana pada dasarnya dan seharusnya manusia itu saling membantu, tidak saling menghancurkan satu sama lain. Sekian,
penjelasan materi dari saya tentang fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.